Coba kamu bayangin, bentar ya, ada sebuah negara adidaya nembakin rudal pertahanan udara yang harganya 1 juta dolar. Cuma buat jatuhin satu drone musuh. Iya, bener. Drone yang dirakit dengan biaya yang mungkin lebih murah dari harga motor bebek bekas. Maksudku, secara hitungan matematika aja negara adidaya itu udah kalah jauh sebelum pelatuknya ditalik kan? Pasti, itu secara finansial udah nggak masuk akal sama sekali. Nah, makanya hari ini kita nggak bakal ngebahas peperangan di atas kertas yang rapi dan teoritis gitu. Kita bakal masuk ke dalam benang kusut geopolitik yang nyambungin pola sejarah ratusan tahun, psikologi massa, dan bahkan ritual kiamat. Dan disitulah letak serunya. Analisis ini tuh berubah jadi sangat abu-abu, tapi sangat memikat buat dibedah. Bener banget. Kita berhadapan sama metodologi prediksi yang nggak cuma ngitung jumlah tank atau anggaran militer doang. Manusia ya? Tepat. Narasi yang benar-benar menggerakkan kita dari dalam. Oke, mari kita bedah materi ini. Buat kamu yang lagi dengerin, sumber kita hari ini tuh transkrip wawancara yang super padat dari acaranya Jack Neal, dia mewawancarai Profesor Jiang. Iya, seorang akademisi sejarah. Benar, akademisi sejarah yang unik banget. Dia make sejarah masa lalu buat memetakan dan memprediksi titik nyala perang, pemilu, sampai keruntuhan sistemik dunia modern kita. Sebuah klaim yang cukup besar ya. Banget. Misi kita hari ini tuh membongkar kerangka berpikirnya si profesor ini. Seaneh apapun itu terdengar nanti. Tapi, sebelum kita menyelam lebih dalam, ada satu pagar pembatas yang harus kita tetapkan bareng kamu nih. Betul, ini penting banget. Materi wawancara ini tuh memuat rentetan klaim politik dari sayap kanan dan kiri yang sangat tajam. Profesor ini membedah teori tentang elit finansial global, terus manuver tokoh kayak Donald Trump, sampai krisis struktural Amerika tanpa filter sama sekali. Jadi kita harus netral ya? Sepenuhnya netral. Kita di sini bukan buat memihak, mengkonfirmasi, atau membenarkan klaim-klaim tersebut. Yang kita lakukan murni cuma membedah lensa analisisnya dia. Gimana dia ngerangkai fakta ekonomi, sejarah kuno, sama psikologi ekstremis jadi sebuah prediksi masa depan gitu kan? Persis. Metode berpikirnya itulah yang sesungguhnya sedang kita soroti sekarang. Oke, sebagai pengamat yang kritis nih, mari kita mulai dari prediksi paling mendesak yang dia lontarin. Profesor Jiang ini bilang kalau secara matematis dan sosial, Amerika Serikat diprediksi bakal kalah mutlak. Kalah mutlak kalau mereka sampai memaksakan diri masuk ke perang skala penuh melawan Iran ya. Iya, dia maparin kerentanan yang nggak bisa diselesain cuma dengan bikin lebih banyak senjata. Kerentanan pertama itu hilangnya kemauan politik. Nah, analisis dia di poin ini tuh sangat struktural. Menurut dia, masyarakat Amerika udah benar-benar kehilangan mentalitas perang total. Perang total tuh kayak zaman Perang Dunia Kedua gitu ya? Bener banget. Terakhir kali publik di sana bersedia ngerahin seluruh kapasitas sipilnya, kayak ngubah pabrik mobil jadi pabrik tank, atau rela nerima pembatasan jatah makanan, itu ya pas Perang Dunia Kedua. Berarti udah lama banget dong. Terus sekarang mentalitasnya gimana? Sejak era Perang Teluk di awal 90-an, publik tuh udah dikondisikan buat ngelihat perang kayak, main video game. Oh, maksudnya pengen yang instan dan bersih gitu? Tepat. Operasi bedah yang presisi, superioritas udara instan, dan yang paling penting, nyaris nggak ada korban sipil di pihak mereka. Masuk akal sih. Pas dihadapin sama perang gesekan jangka panjang, struktur psikologis masyarakat yang kayak gitu pasti bakal runtuh kan? Bedul, mereka nggak siap mental buat nerima ribuan kantong jenazah pulang ke negaranya. Wah, terus kerentanan kedua yang disebutin itu hilangnya kapasitas manufaktur domestik secara masif. Ya karena pabrik-pabrik mereka kan udah dipindahin ke Asia selama puluhan tahun terakhir ini. Ya, mereka nggak bisa lagi produksi senjata massal secepat dulu. Dan kerentanan ketiga yang menurutku paling krusial nih, asimetri ekonomi perang modern. Disinilah contoh rudal $1 juta di awal tadi masuk. Ah iya, contoh yang sangat menohok. Profesornya nyontohin gimana Amerika tuh bergantung banget sama sistem kayak rudal Patriot atau jet tempur F-35 yang harganya $100 juta per unit. Terus rantai pasokan dan perawatannya luar biasa rapuh. Di sisi lain, Iran pakai strategi drone Shahed yang harganya cuma sekitar $20.000. Kamu bayangin aja ya, ini tuh ibaratnya pakai mobil Ferrari harga miliaran rupiah cuma buat nganterin satu kotak pizza setiap hari. Pasti boncos lah. Banget. Cepet atau lambat kebangkrutan tuh udah di depan mata.
Tapi sebenarnya kondisinya jauh lebih buruk dari analogi Ferrari itu loh. Lah masa sih? Lebih buruk gimana? Gini, Ferrari itu setidaknya kan dirancang buat efisiensi tinggi di jalan raya yang mulus. Nah, F-35 ini dirancang dengan rantai pasokan yang tersebar di belasan negara. Dia butuh perawatan konstan yang rumit banget. Satu aja suku cadang dari negara lain mandek, pesawatnya nggak bisa terbang. Persis. Sementara itu, sumber kita ini ngejelasin gimana Iran ngerancang taktik yang mereka sebut pertahanan mozaik. Pertahanan mozaik, kayak nyusun pecahan kaca gitu. Analoginya mirip. Mereka nggak numpuk pasukan atau senjata di satu pangkalan besar yang gampang banget dibom dari udara. Oh, jadi disebar. Ya, mereka mendesentralisasikan militer ke dalam sel-sel kecil, tersebar di seluruh jaringan gua di pegunungan Zagros. Wow, di dalam gua pegunungan, pinter juga. Pinter banget. Kalau satu sel dihancurin, sel lain nggak bakal terpengaruh. Mereka langsung nutupin titik buta dari sel yang hancur tadi. Jadi keunggulan udara Amerika bener-bener dinetralisir ya, soalnya susah ngebom target yang ngumpet di pegunungan terjal gitu. Tepat. Pertahanan ini pada akhirnya bakal maksa musuh buat masuk ke peperangan darat. Nah, ini dia masalahnya. Kalau Amerika dipaksa invasi darat di medan pegunungan kayak gitu, mereka butuh ratusan ribu pasukan tempur kan? Pasti. Nggak mungkin cuma ngirim ribuan orang. Pertanyaannya, buat kamu yang lagi dengerin coba pikirin. Kalau generasi muda sekarang, generasi Z sama milenial, sama sekali nggak tertarik buat ikut wajib militer, siapa yang bakal maju ke medan perang? Ini pertanyaan yang sangat menakutkan buat para jenderal. Profesornya bahkan sempat bergurau kan? Dia bilang anak muda sekarang, mending milih masuk penjara daripada mati di gurun demi elit politik. Iya, dan jawaban dari profesor untuk dilema itu, sangat provokatif. Sekaligus nunjukin indikasi adanya krisis sistemik yang parah. Maksudnya pemerintah bakal ngelakuin cara ekstrim? Betul. Kalau protes massal di dalam negeri berhasil menggagalkan wajib militer buat warga negaranya, dia memprediksi pemerintah mungkin bakal mengeksploitasi imigran ilegal. Tunggu bentar, imigran ilegal disuruh maju perang? Iya. Bayangin pemerintah ngasih janji kewarganegaraan penuh buat mereka dan keluarga intinya, tapi sebagai imbalan, mereka harus bertempur di garis depan. Wah, gila. Itu eksploitasi tingkat tinggi sih. Tapi masuk akal kalau mereka udah kehabisan orang. Atau lebih ekstrim lagi nih, profesornya nyebut kemungkinan dipakainya operasi bendera palsu. Kamu tahu kan false flag? Kayak bikin serangan palsu biar publik marah. Persis. Misalnya, direkayasa sebuah serangan siber besar-besaran terhadap infrastruktur perbankan domestik yang bikin uang masyarakat hilang. Terus dituduh pelakunya negara musuh biar publik Amerika tiba-tiba mendukung perang. Tepat sekali. Ini kan bukan sekedar taktik militer biasa ya. Ini tuh tanda keputusasaan sistemik. Oke, ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat mengganggu pikiranku. Kalau secara logistik, demografis, dan finansial, perang ngelawan Iran ini pada dasarnya adalah misi bunuh diri buat Amerika. Kenapa para pemimpin politik ngebiarin ini terjadi? Nah itu, kenapa tokoh-tokoh kuat, entah itu faksi neokon atau bahkan Donald Trump kalau dia balik berkuasa nanti, seolah malah mendorong ke arah sana? Jawaban dari sumber kita ini benar-benar bertentangan dengan intuisi atau counterintuitif. Gimana tuh penjelasannya? Profesor Jiang ngebangun profil psikologis yang nggak biasa buat Trump di periode keduanya nanti. Dia ngelihat Trump tuh bukan sebagai miliarder oportunis yang cuma mikirin duit. Terus sebagai apa? Sebagai seseorang yang digerakkan oleh keyakinan kalau dia punya misi mesianik. Misi mesianik, kayak merasa jadi juru selamat gitu. Iya. Menurut teori ini, Trump percaya dia tuh dipilih oleh Tuhan buat membersihkan Amerika dari cengkraman elit finansial transnasional. Wow, buktinya apa profesor ini bisa ngeklaim sejauh itu? Sang profesor nunjuk pada disiplin pribadinya, fakta bahwa Trump menolak alkohol sepanjang hidupnya, bahkan di tengah liar-liarnya pesta elit New York tahun 80-an. Oh, jadi dia nggak pernah mabuk bareng elit lain? Nggak pernah. Dan itu dipandang sebagai bukti kalau dia adalah operator metodis yang selalu sengaja jaga jarak dari klub rahasianya kaum elit. Oke, let's say dia emang punya misi suci itu. Tapi pas dia berkuasa dulu, dia kan malah mempekerjakan tokoh-tokoh pro-perang dari kelompok neokon. Bukannya itu kontradiksi? Kelihatannya iya, tapi Profesor Jiang ngeklaim kalau ini tuh sebenarnya bagian dari taktik militer Tiongkok kuno. Taktik apa namanya? Namanya Pangsha. Terjemahan bebasnya, memuji seseorang sampai mati. Atau flattering to death.
Bentar, memuji sampai mati. Mekanismenya gimana tuh? Gini, bayangin kamu lagi duduk di sebuah mobil, dan kamu tahu persis mobil itu remnya belum. Oke, bahaya banget dong. Banget. Nah, alih-alih kamu yang nyetir terus disalahin pas mobilnya kecelakaan, kamu dengan sengaja ngasih kunci mobil dan kursi sopir itu ke musuh politikmu. Oh, Terus aku puji-puji dia, wah kamu jago nyetir, kamu aja yang pegang kendali gitu. betul. Kamu biarin dia pegang kendali, sementara kamu pindah duduk santai di kursi belakang. Pas mobil itu akhirnya nabrak dinding dengan kecepatan tinggi. Dia yang hancur di mata publik, karena dia yang pegang setir. Gila, cerdik tapi manipulatif banget. Persis. Menurut kerangka analisis ini, Trump sadar kalau ngelawan deep state secara langsung dari depan tuh udah gagal. Jadi dia pakai jalur belakang. Iya, dia diduga sengaja bakal naruh tokoh-tokoh pro-perang dan elit finansial kayak Jared Kushner atau kubu neokon di posisi puncak buat nanganin konflik Timur Tengah. Biar pas perang di Iran nanti berubah jadi, rawa kehancuran militer dan ekonomi, faksi itulah yang bakal nanggung kemarahan sejarah. Tepat, publik bakal marah ke mereka bukan ke Trump. Sementara itu, Trump diam-diam udah nyiapin jalan keluar Dengan cara apa? dengan masukin tokoh anti perang ke lingkaran dalamnya. Misalnya kayak Tulsi Gabbard. Jadi pas kekacauan memuncak, Trump bisa tampil sebagai sosok penyelamat yang udah ngingetin dari awal. Tunggu sebentar deh. Ini tuh kedengarannya kayak rasionalisasi doang nggak sih? Maksud kamu? Ya, maksudku ngebela-belain mobil nabrak dinding, ngorbanin ribuan nyawa tentara, cuma buat ngebersihin saingan politik di dalam negeri. Itu kedengaran kayak alasan yang dibuat-buat setelah kegagalan terjadi loh. Skeptisisme kamu masuk akal. Sangat logis. Apakah benar peperangan bisa dipakai sekejam itu? Cuma sebagai alat transformasi politik domestik? Sayangnya, sepanjang sejarah, jawabannya iya. Peperangan itu seringkali bukan soal menaklukkan musuh asing loh. Masa sih? Terus soal apa? Soal menjadi katalis buat restrukturisasi kekuasaan di dalam negeri. Oh, jadi krisis akibat perang itu dimanfaatin? Banget. Krisis itu ngasih justifikasi buat seorang pemimpin untuk nyingkirin musuh politiknya, ngubah konstitusi secara radikal, atau ngehancurin institusi yang tadinya nggak bisa disentuh sama sekali. Ngeri banget ya. Kalau emang pemimpin dunia beneran main catur multidimensi dengan nyawa jutaan orang kayak gitu, gimana caranya Profesor Jiang ini bisa memetakan kekacauannya jadi sebuah prediksi? Pasti ada landasan metodologinya dong. Jelas ada. Dia ngandelin 3 pilar utama dalam pemikirannya. Yang pertama, teori permainan atau game theory. Teori permainan. Kayak gimana aplikasinya di geopolitik? Dia memperlakukan geopolitik itu kayak turnamen poker tingkat tinggi, di mana setiap negara bertindak sangat rasional berdasarkan worldview atau visi dunia mereka masing-masing. Oke, jadi nggak ada yang bener-bener gila. Mereka cuma main pakai aturan mereka sendiri. Terus pilar keduanya apa? Pilar kedua itu siklus sejarah. Dia nyari ritme atau pola keruntuhan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu yang cocok sama kondisi hari ini. Masuk akal. Sejarah emang sering berulang. Terus pilar ketiganya? Nah, pilar ketiga ini yang mungkin bakal bikin kamu mengernyitkan dahi. Eskatologi. Tunggu. Eskatologi? Ilmu tentang akhir zaman, kiamat. Iya, kiamat. Wah, aku harus nantang ide ini sih. Buat kamu yang di rumah juga pasti mikir hal yang sama. Masa iya kita sungguh-sungguh pakai ramalan hari kiamat kuno buat memprediksi jatuhnya ekonomi global di tahun 2027? Ini terdengar kayak naskah film fiksi ilmiah pinggiran loh. Reaksi kamu itu sangat rasional buat kita yang hidup di masyarakat modern. Tapi dengerin dulu penjelasannya. Oke, gimana tuh? Profesor ini nggak minta kamu atau aku buat percaya pada ramalan itu secara spiritual atau mistis. Dia membedahnya dari kacamata sosiologis. Oh, sosiologis. Maksudnya dari perilaku manusia. Tepat. Esensinya begini. Kepercayaan sekelompok manusia yang fanatik terhadap ramalan kiamat itulah yang pada akhirnya menciptakan dampak fisik di dunia nyata. Jadi bukan karena ramalannya magis, tapi karena orangnya percaya baut sampai rela ngelakuin apa aja. Bener banget. Bagi kaum ekstremis agama yang kebetulan lagi ada di posisi kekuasaan, punya akses politik atau senjata, eskatologi itu bukan sekedar tebakan acak tentang masa depan. Terus apa dong buat mereka? Buat mereka, itu adalah rencana aksi. Sebuah blueprint atau cetak biru militer yang harus diwujudkan. Jadi ini tuh puncak dari yang namanya self-fulfilling prophecy ya, ramalan yang diwujudkan sendiri. 100% betul.
Kalau orang-orang yang memegang akses ke kode nuklir atau ngendalin militer ngerasa kalau mereka lagi meranin skrip langsung dari Tuhan, Mereka bakal jadi agen geopolitik yang paling gigih dan berbahaya di dunia ya, karena mereka nggak takut mati. nggak ada kompromi buat mereka. Dan profesor itu ngasih satu contoh mekanisme yang sangat spesifik dan kabarnya sedang dimainkan hari ini. Contoh apaan tuh? Skenario penghancuran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Wah, ini isu yang sensitif banget. Kenapa harus dihancurin menurut kerangka mikir mereka? Menurut teori ini, kelompok eskatologis ekstrim kayak faksi Zionis Kristen dan Yahudi Mesianik punya kepercayaan teguh kalau struktur masjid itu harus disingkirin. Tujuannya buat ngebangun kuil ketiga atau Third Temple di lokasi yang sama. Dan mereka serius mau ngelakuin itu secara fisik. Sangat serius. Mereka bahkan mengimpor sapi merah tanpa cacat, red heifer, langsung dari Texas. Tunggu benar. Dari Texas, ngapain nyari sapi ke Texas segala? Karena mereka butuh teknologi peternakan modern dari sana. Mereka merekayasa genetika sapi itu supaya 100% berwarna merah muda atau merah bata tanpa ada sehelai bulu warna lain. Cuma buat memenuhi syarat pengorbanan yang tertulis di kitab kuno. Iya, itu syarat mutlak buat ritual penyucian area tersebut sebelum kuil bisa dibangun. Dan bagian paling ngerinya adalah skenario penghancurannya. Ya buat memicu konvergensi perang agama yang masif dong. Betul, memprovokasi miliaran orang secara sengaja buat mancing akhir zaman. Luar biasa. Jadi kalau kamu yang dengerin ini ngabain motivasi religius dari pemain-pemain ini, kamu bakal buta total terhadap manuver geopolitik mereka ya. Tepat. Kamu bakal ngira mereka bertindak irasional, tapi di mata mereka, mereka sangat rasional ngejalanin perintah Tuhan. Oke, itu bikin aku merinding tapi masuk akal. Tapi gini, kalau agama ekstrim menggerakkan satu faksi kecil yang fanatik, apa dong yang mengendalikan seluruh sisa dunia yang ngakunya rasional ini? Nah, pertanyaan bagus. Apa yang memotivasi sistem global itu sendiri? Sumber kita punya jawabannya. Punya. Dan dia bilang jawabannya ada pada alkimia perbesar sepanjang sejarah umat manusia, yaitu uang. Uang, maksudnya sistem kapitalisme gitu. Lebih dalam dari itu. Di sini profesornya minjem filosofi Gua Plato dan pemikirannya Immanuel Kant. Dia berpendapat kalau uang itu pada esensinya adalah, ilusi kolektif. Ilusi gimana? Kan aku bisa pakai uang buat beli kopi. Fisiknya iya, tapi selembar kertas atau deretan angka digital di HP kamu, itu sebenarnya nggak punya nilai intrinsik sama sekali. Oh, maksudnya nilainya ada karena kita semua sepakat aja percaya. Bener, tapi nilainya berubah jadi absolut karena satu alasan krusial. Uang itu alat paling sukses sepanjang sejarah untuk menyita perhatian dan kesadaran manusia. Menyita perhatian. Jadi, uang itu mekanisme untuk menawan waktu hidup kita. Pat, kita nukar waktu, tenaga, dan fokus kita cuma demi ilusi angka itu. Makanya, sejarah kapital transnasional ini bukan sekedar sejarah ekonomi. Tapi sejarah perampasan kesadaran manusia. Betul, dan sang profesor ngelacak evolusi sistem penyitaan perhatian ini ke satu titik kritis di masa lalu. Kapan tuh? Tahun 1694, berdirinya Bank of England. Oh, mulainya bank sentral modern ya? Iya, saat itulah uang berbasis utang atau fiat mulai dilembagakan secara masif. Tapi yang lebih penting dari aspek ekonominya, profesor ini ngaitin berdirinya sistem perbankan ini dengan pergeseran teologi akibat Calvinisme. Tunggu bentar, Calvinisme itu kan gerakan pasca reformasi Protestan ya? Apa hubungannya sejarah perbankan sama teologi agama? Hubungannya sangat erat menurut kerangka ini. Calvinisme memperkenalkan sebuah doktrin yang disebut predestinasi. Predestinasi, takdir yang udah ditentuin. Benar. Ide bahwa Tuhan itu udah nentuin siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang masuk neraka jauh sebelum kamu dilahirkan. Wah, fatalis banget dong. Berarti perbuatan baik kita di dunia nggak bisa ngubah apa-apa? Nggak bisa. Nasibmu udah dikunci. Nah, coba kamu bayangin efek psikologisnya ke masyarakat saat itu. Pasti pada stres dan cemas luar biasa kan? Maksudnya, gimana kamu bisa tahu kamu tuh orang yang kepilih masuk surga atau enggak? Presis. Kecemasan psikologis yang parah itu butuh solusi. Dan solusinya ternyata berubah jadi sesuatu yang sangat material. Material. Maksudnya nyari tanda-tanda di dunia fisik? Betul. Akumulasi kekayaan dengan cara bekerja keras, nggak foya-foya, dan menimbun modal, akhirnya mulai dilihat sebagai bukti nyata dari rahmat Tuhan. Oh, jadi kalau usahamu sukses dan kamu kaya raya, berarti Tuhan sayang sama kamu dan kamu pasti masuk surga. Tepat sekali. Pembenaran spiritual inilah yang pada akhirnya melahirkan etos kapitalisme modern.
Gila, jadi uang bukan lagi sekedar alat tukar di pasar. Bukan. Uang berubah jadi, tanda keselamatan jiwa manusia. Sistem ini tumbuh jadi begitu kuat, sampai-sampai sumber kita ngeklaim kalau kekuatan kapital transnasional inilah yang ngendaliin segalanya di dunia. Ngendaliin kerajaan-kerajaan juga. Iya, sistem ini yang mendanai kerajaan buat perang, terus membiayai kehancuran kerajaan itu sendiri kalau udah nggak nguntungin. Bentar, profesor ini juga ngebahas soal Marxisme dan Rusia kan? Ada klaim luar biasa di situ? Iya. Dia ngeklaim kalau elit finansial ini sengaja ngedanai kelompok Marxis dan Kombolshevik di Rusia. Tunggu. Ngapain kapitalis ngedanai komunis? Kan mereka musuh bebuyutan. Menurut kacamata teori ini, komunisme itu bukan musuh sejati kapitalisme, melainkan oposisi buatan yang didanai secara rahasia. Buat apa ngebikin oposisi buatan? Buat meruntuhkan musuh tertua dan terbesar dari kapital transnasional, yaitu sistem monarki absolut dan gereja ortodoks kuno. Karena raja dan gereja zaman dulu nggak bisa dibeli pakai uang bankir. Tepat. Jadi kapital transnasional menghancurkan halangan kultural apapun yang mengganggu likuiditas uang. Ini klaim yang, sangat menantang kemapanan sejarah ya. Banget. Dan kalau kita lompat ke era modern, sistem ini pada akhirnya nyiptain apa yang profesor itu sebut sebagai red utopia kan? Atau utopia tikus. Benar. Dan ini nyambung ke eksperimen psikologi terkenal di tahun 60-an. Eksperimen yang dibikin sama John B. Calhoun itu bukan sih? Yang tikus dikasih kotak dengan makanan tanpa batas? Betul sekali. Calhoun nyiptain lingkungan buatan yang sempurna buat koloni tikus. Nggak ada predator sama sekali, cuaca diatur, dan sumber makanan serta air nggak terbatas. Wah, harusnya sih populasi tikusnya bahagia dan sejahtera dong. Logikanya gitu kan? Tapi tanpa adanya perjuangan, kesulitan, atau ancaman, alih-alih jadi surga, masyarakat tikus itu malah mengalami apa yang disebut behavioral sink, atau keruntuhan perilaku. Keruntuhan? Gimana maksudnya? Mereka terjerumus ke dalam hedonisme ekstrim. Ada yang mengisolasi diri total, ada yang nyerang sesamanya tanpa alasan yang jelas, sampai akhirnya koloninya punah sendiri, padahal makanan masih melimpah. Astaga, padahal fasilitas lengkap ya. Terus apa hubungannya sama kita manusia? Profesor Jiang menguraikan kalau konsumerisme modern itu lagi ngelakuin hal yang sama persis ke manusia. Bikin kita jadi kayak tikus-tikus di eksperimen itu. Iya, dengan terus ngebombardir kita lewat kepuasan instan, belanja online, dan materialisme tanpa henti. Oh, jadi sistem ini tuh ngurung percikan ilahi atau kesadaran kita ke dalam tubuh fisik aja? Betul. Mengurung kesadaran kita jadi entitas yang cuma mendambakan konsumsi doang. Ini adalah bentuk perbudakan yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena tawanannya mencintai sangkar mereka sendiri. Mereka nggak sadar kalau mereka sedang diperbudak. Wah, ini ngebawa kita ke prediksi masa depan dia yang, bener-bener gelap, yaitu tahun 2030. Iya, sang profesor memprediksi bakal terjadi perang sipil berskala global di tahun itu. Tapi tunggu, ini bukan pertarungan tradisional antara kubu politik sayap kanan ngelawan sayap kiri kan? Bukan. Menurut dia, paradigma kiri lawan kanan itu udah usang. Perang utamanya adalah nasionalis ngelawan globalis. Dan di lapisan yang lebih dalam lagi dari sistem ini, ada perang yang jauh lebih epik ya? Betul. Perang antara sektor finansial konvensional yang mendewakan uang melawan sektor teknologi di lembah Silikon. Jadi bankir ngelawan bos-bos teknologi. Ini tuh pertarungan epik buat memperebutkan posisi Tuhan yang baru di masyarakat ya? Persis seperti itu. Selama berabad-abad, sistem perbankan tradisional kan make uang sebagai alat paling ampuh buat menyita perhatian manusia. Iya, tadi kita udah bahas itu. Tapi sekarang ada raksasa teknologi yang make senjata baru buat merebut tahta tersebut, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Tapi bentar deh, logikaku agak mandek di sini. Uang kan punya fungsi fisik yang nyata. Aku bisa beli roti atau bayar rumah sakit pakai uang. Gimana caranya AI bisa gantiin fungsi dasar uang sebagai alat kontrol absolut atas manusia? Gini, pada akhirnya, uang itu sebenarnya cuma apa sih? Uang itu cuma buku besar atau ledger yang mencatat seberapa besar perhatian dan tenaga yang udah kamu kasih ke sistem. Oke, jadi uang cuma alat ukur ya. Terus AI? AI melangkah jauh lebih dalam dari sekedar mencatat. AI nggak cuma ngerekam nilaimu, AI secara aktif mengarahkan pemikiranmu. Oh, lewat algoritma media sosial gitu ya? Betul. AI memonopoli emosimu lewat feed sosial media. Dia memprediksi, mengkurasi, dan ngebentuk perilakumu dengan tingkat presisi yang
Nggak pernah bisa dilakuin sama uang kertas. Wah, bener juga. Uang cuma ngatur transaksiku. Tapi AI ngatur apa yang aku pikirin tiap detik. Tepat. AI dikta perhatianmu 24 jam sehari. Bahkan di saat dompetmu lagi kosong melompong. Dia tepat ngambil waktu dan datamu. Gila. Jadi matriks dunia masa depan bakal terbelah jadi dua kubu raksasa ini. Iya. Di satu sisi, ada visi kaum nasionalis yang pengen ngebangun proyek yang disebut Benteng Amerika Utara Raya atau Greater North America. Itu tuh kayak sebuah blok benua yang benar-benar terisolasi dan mandiri ya, nolak semua campur tangan global. Betul. Nah, di sisi lain, kelompok elit transnasional diprediksi bakal ninggalin Amerika pasca perang. Mereka narik modalnya dan pindah ke Timur Tengah. Buat ngebangun tatanan baru yang disebut Pax Judaica. Ya, sebuah negara pengawasan super canggih yang bakal digerakkan oleh sisa monopoli energi dunia, ditambah kontrol penuh AI atas seluruh populasi. Jadi pergeseran tektonik kekuasaan antara dua faksi raksasa inilah yang sebenarnya bikin kekacauan sekarang, kayak inflasi dan ketidakstabilan pasar yang kita rasain ini. Tepat sekali. Menurut teori profesor ini, inflasi tinggi yang terjadi hari ini tuh bukanlah kecelakaan sistem ekonomi loh. Bukan kecelakaan, jadi emang disengaja. Ini adalah penghancuran kekayaan secara sengaja oleh elit. Buat apa menghancurkan kekayaan publik? Logikanya sederhana. Kalau kamu punya terlalu banyak tabungan, kamu jadi mandiri. Kalau kamu mandiri, kamu bakal berhenti bekerja keras buat nyuapin sistem. Jadi kamu harus dibikin terus merasa miskin dan cemas. Persis. Biar kamu terus lari di dalam roda utopia tikus itu tanpa henti. Kalau tabunganmu digerus inflasi, mau nggak mau kamu harus terus setor perhatian dan tenagamu ke mereka. Pikiranku benar-benar terpecah sekarang. Ini ngejelasin banyak hal sih. Makanya buat kamu yang lagi dengerin, mungkin belakangan ini ngerasa dunia seolah lagi, kehilangan akal sehatnya? Pasti banyak yang ngerasa gitu. Mulai dari keabsurdan nembakin drone murah pakai misil jutaan dolar, sampai ide ngeri kalau AI lagi diposisikan buat, ngerebut status Tuhan dari uang fiat. Semua itu saling berhubungan kalau pakai lensa analitis ini. Jadi kita ini sebenarnya lagi ada tepat di epicentrum dari fase keruntuhan menuju tatanan sistemik yang sama sekali baru ya? Betul. Materi ini emang kerasa luar biasa padat, kompleks, dan jujur aja, cukup kelam. Banget. Kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Tunggu dulu. Di tengah semua geopolitik makro dan kebrutalan operasi elit transnasional ini, pesan paling mengejutkan dari sang profesor di akhir wawancaranya justru murni filosofis loh. Oh iya, bener. Dia nyimpulin kalau pembebasan sejati dari matriks perbudakan konsumerisme dan perebutan perhatian ini bukanlah lewat jalur material. Bukan dengan cara menimbun lebih banyak uang atau mengangkat senjata buat perang fisik. Tapi jalan keluarnya justru dengan menghubungkan percikan ilahi di dalam diri kita dengan orang lain secara nyata. Dia merujuk ke sastrawan kuno Dante kan ya? Iya. Dante menulis bahwa kebebasan tertinggi manusia itu dicapai lewat kematian ego, melalui cinta yang benar-benar sejati. Mencintai seseorang dengan tulus, membangun komunitas organik di dunia nyata, dan berbagi empati secara langsung. Dan bagi sistem algoritma hari ini, hal-hal itu adalah sebuah anomali. Anomali karena nggak bisa dikapitalisasi ya? Tepat. Cinta tulus nggak bisa diprediksi oleh algoritma, nggak bisa dikapitalisasi, dan nggak bisa diekstraksi nilainya oleh AI maupun oleh elit finansial transnasional. Wah, dan itu ngebawa kita pada pemikiran terakhir buat direnungkan oleh kamu, para pendengar kita hari ini. Iya, kita udah ngabisin banyak waktu buat ngebedah gimana elit global, industri teknologi raksasa, dan lembaga finansial ngepertahanin dominasi mereka. Mereka ngelakuin itu dengan satu cara yang mutlak kan? Memonopoli dan memanen perhatian serta kesadaranmu. Entah itu melalui ilusi kecemasan ekonomi dari uang fiat, atau lewat algoritma super adiktif dari layar ponsel yang sekarang mungkin lagi ada di genggamanmu. Perhatian kita itu benar-benar jadi sumber energi utama mereka. Nah, kalau sistem raksasa ini benar-benar hidup dan bernafas dari memecah belah kita dan menyita perhatian kita secara konstan dari kita bangun tidur sampai mata kita tertutup lagi di malam hari. Mungkinkah tindakan pemberontakan geopolitik yang paling radikal, paling murni, dan paling revolusioner yang bisa kamu lakuin hari ini tuh bukanlah berdebat panas soal politik di internet atau sibuk menimbun aset mati-matian? Melainkan sekedar meletakkan ponselmu? Iya, meletakkan ponselmu. Memalingkan wajah dari layar buatan mereka, menatap langsung ke mata teman atau keluargamu,
dan memberikan mereka perhatian penuhmu yang benar-benar tak terbagi. Pemberontakan terbesar di abad ke-21 ternyata sesederhana nolak memberikan perhatianmu pada mesin yang menuntutnya. Dengan sekadar hadir sepenuhnya buat orang di dekatmu, kamu secara harafiah memutus aliran energi yang memberi makan matriks global tersebut. Sebuah perlawanan yang damai tapi sangat mematikan buat sistem itu. Benar sekali, coba renungkan hal itu saat kamu ngejalanin harimu setelah ini. Terima kasih udah bergabung dengan kami, membedah labirin pikiran yang luar biasa ini. Sampai jumpa di penelusuran materi berikutnya.